Sampai akhirnya juga kita merasa lelah banget, lilah, dan juga ada yang namanya kayak surga. Ada juga yang bilang semoga lelahnya jadi ini ya, jadi nikmat dan jadi berkah katanya. Dan masih banyak lagi sebetulnya yang kayak bikin quotes kayak gitu tuh untuk menyemangatkan kita sama-sama sahabat kreatif. Untuk sore hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Ustadz Muhammad Rozi seputar tema lelah, lilah, dan surga nih. Silakan Ustadz. Sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama lelah, mungkin sahabat semua yang di sini yang mendengarkan pada saat ini lagi sibuk pulang bekerja, lagi sibuk beres-beres, lagi sibuk dari mencari nafkah, mencari rezeki. Tentu kita semua lelah karena hiruk pikuk di dunia ini. Tapi bagaimana cara kita meyakinkan diri bahwasanya lelah kita itu agar tidak sia-sia, lelah kita itu menjadi ladang pahala, lelah kita membawa berkah, lelah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai insan, sebagai manusia, kita jadikan lelah kita sebagai hal yang ingin sekali kita dapatkan, yaitu ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menenangkan banget Ustaz Rozi kalau udah menjelaskan ya sahabat kreatif ya. Dan tadi juga banyak banget paparan yang menurut saya ini isinya daging semua dan bagus banget gitu ya. Jadi buat sahabat kreatif silakan untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala ketika udah merasa kayak lelah gitu ya, karena kita harus berdampingan gitu. Ketika udah lelah banget tidak melibatkan Maha Kuasa, nah ini bahaya banget gitu. Dan juga untuk meningkatkan rasa syukur kita itu adalah sebuah pondasi ya, kayak layaknya gedung yang dijelaskan sama Ustaz Rozi tadi. Dengan begitu kokoh pondasi, ketika pondasi manusia juga itu adalah syukur tadi ya, dan lebih banyak lagi nih. Nah terakhir nih Ustaz Rozi seputar lelah, lilah, dan surga gitu untuk para sahabat kreatif yang lagi dengerin sore hari ini. Apa yang jadi kayak hal yang mesti diingatkan lagi tuh untuk sama-sama kita saling mengingatkan seputar lelah, lilah, dan surga ini. Oke, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat kreatif dimanapun teman-teman berada. Jadi kita harus paham, kita harus sadar bahwasanya tujuan manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Pertama untuk beribadah, yang kedua untuk menjadi khalifah, dan yang ketiga untuk berdakwah. Beribadah itu adalah tugas kita untuk mengabdi kepada Allah. Yang kedua menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah menitipkan dunia kepada kita karena kita diberikan akal dan juga diberikan nafsu. Akal untuk kita berpikir, untuk kita belajar, kemudian untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Makanya tadi salah satu lelah yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah. Dan jihad kita pada saat ini adalah jihad memerangi hawa nafsu. Maka orang yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan senantiasa dalam pelukan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rasa dan kasih sayang dari Allah. Dan yang ketiga, tujuan kita diciptakan di dunia ini adalah untuk berdakwah, untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik, menebarkan kebaikan, membuat kemaslahatan untuk umat. Berdakwah itu bukanlah di atas mimbar, bukanlah tausiah. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk berdakwah, mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita dengan berbagi uang yang ada di saku kita, bisa kita berbagi dengan menebar senyum kepada saudara kita, sahabat kita, bisa kita berbagi dengan memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi lelah, lagi kehilangan arah. Nah, sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus paham bahwasanya tugas kita adalah untuk beribadah, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, dan sedini-dini pemimpin adalah pemimpin bagi diri kita. Dan yakinlah kalau kita sudah berhasil memimpin diri kita, maka kita akan mudah mengenal Allah. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia pasti mengenal dirinya. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Allah. Makanya kita harus bisa menjadi leader bagi diri kita sendiri. Tentu leader yang paling penting itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar senantiasa terkendali
tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sahabat kreatif, kalau kita saat ini menjadi seorang manusia, kita harus melibatkan teman saudara kita sebanyak mungkin untuk berdakwah, untuk mengambil peran, mengambil bagian dalam menyebarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin nanti nggak mau masuk surga sendirian. Kita bisa masuk surga, nanti kita nggak punya teman. Makanya kita ajak juga orang-orang untuk menjadi tetangga kita, menjadi penduduk surga. Kita bertetangga nanti insya Allah. Semua yang mendengarkan ini, semua yang ada di studio ini, mudah-mudahan semua karyawan, semua staf dan semua penyiar RRI ini, nanti kita bisa bertetangga di surga. Semuanya bisa menjadi penduduk surga, ahli-ahli surga, karena pandai bersyukur, menjadikan syukur sebagai pondasi dalam mengendalikan sifat sabar, agar orang yang bersabar itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya kepada sahabat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kaula muda, sahabat kreatif dimanapun teman-teman semua berada, sekarang kita manfaatkan waktu kita, kurangi nongki, kurangi kumpul-kumpul, banyakin ngaji. Dan jangan lelah untuk berubah jadi lebih baik karena Allah, agar kita bisa menjadi khalifah yang Allah pinta. Kurangin berkata buruk, kurangin ghibah, kurangin rebahan yang tak sudah-sudah, galau merana yang tak tentu arah. Yuk sekarang mari bersamaku kita berdakwah, menyebarkan kebaikan, membahagiakan Rasulullah, dan membuat Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada kita semua, sehingga Allah nantinya menjadikan kita semua menjadi penduduk surga. Sungguh indah orang-orang yang berlelah-lelah karena Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh terlena orang yang berleha-leha karena dunia. Sesungguhnya sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita tak tahu. Sejatinya semuanya akan mengalami masa akhir. Kita akan mengalami yang namanya kematian. Dan kematian itu bukanlah hal yang menakutkan, karena kematian bermitra dengan kehidupan. Dan orang yang paling banyak mengingat kematian adalah orang yang paling memaknai kehidupan. Mudah-mudahan lelah kita karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menghadiahkan kita surga, menjadikan kita penduduk-penduduk surga. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Ustadz Rozi yang sudah memberikan penyejuk hati sore hari ini seputar lelah, lilah, dan surga. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang baik banget dari Ustadz Rozi, sahabat kreatif. Semoga berkah juga.